Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita yang pertama untuk KD 3.1 dan 4.1 adalah teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, untuk teks laporan percobaan ini yang akan kalian pelajari adalah pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, bagaimana menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan tersebut. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian teks laporan percobaan, kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Kalian perhatikan dalam tayangan. Yang dimaksud dengan teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci yang merupakan hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ini ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan tersebut. Kegiatan percobaan digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam, psikologi, ataupun sosial. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif atau sesuai realita. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks. Teks laporan percobaan harus menggunakan bahasa yang ilmiah. Artinya, harus baku, jelas, komunikatif, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya keambiguan atau kerancuan makna. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap. Teks laporan percobaan harus menarik dan interaktif. Yang terakhir, teks laporan percobaan menuntaskan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Jadi, ciri-ciri teks laporan percobaan itu ada 7. Informasi dalam teks laporan percobaan itu seperti halnya kalian menulis sebuah berita. Ada tahap 5W1H. Jadi ketika kita akan menemukan sebuah informasi dalam suatu teks laporan percobaan, kalian bisa berangkat dari pertanyaan apa? Apa ya judulnya? Apa ya objek percobaannya? Kemudian siapa yang terlibat dalam percobaan tersebut? Siapa? Mengapa tujuan percobaan tersebut dilakukan karena apa? Kapan berarti berhubungan dengan waktu percobaan. Di mana tempat percobaan tersebut dilakukan. Dan yang terakhir menjelaskan bagaimana langkah percobaan tersebut. Yuk lanjut. Yang berikutnya adalah KD 4.1, yaitu menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan.
Saat kita menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan tersebut, berarti kalian harus dapat menentukan informasi dalam teks percobaan serta menyimpulkan informasi dalam teks percobaan itu. Seperti apakah dan bagaimanakah informasi dalam teks laporan percobaan? Yuk kalian simak dalam diagram yang ada dalam tayangan PowerPoint ini. Yang pertama, apa toh judul laporan percobaan tersebut? Kemudian, objek laporan itu apa? Lalu, alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut apa saja? Hasil yang didapatnya apa? Pelakunya siapa? Mengapa percobaan itu dilakukan? Kapan percobaan itu dilaksanakan? Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Dan bagaimana langkah percobaan tersebut? Jadi, informasi dalam teks laporan percobaan itu seperti halnya kalian menjelaskan tahapan yang sudah kalian pelajari pada KD 3.1. Baiklah, ini slide terakhir dalam tayangan PowerPoint Ibu, yaitu menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Ada 4 hal yang harus kalian cermati sebelum menyimpulkan apa informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, baca dulu laporan percobaan tersebut dengan seksama. Yang kedua, catat informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut dengan mengingat unsur 5W dan 1H. Yang ketiga, berdasarkan informasi yang kalian peroleh, simpulkan informasi tersebut. Yang keempat, pilih kosakata yang baku, kemudian kalian susun dengan gaya kalimatmu sendiri, tetapi menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku tersebut. Terima kasih ya, kalian sudah menyimak tayangan PowerPoint materi kita untuk KD 3.1 dan 4.1. Jika kalian belum jelas atau kalian sudah merasa cukup jelas, kalian bisa memberikan tanggapan pada respon yang Ibu kirim pada Google Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.